Biden sebut Putin penjahat perang, korut ungkit kejahatan Amerika Serikat di Irak dan Afghanistan. Hurrah! Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai penjahat perang atas invasi Moskow ke Ukraina. Pemerintah Korea Utara melalui medianya KCNA ikut merespon dengan mengungkit kejahatan Amerika di Irak, Afghanistan, dan Yugoslavia. Media tersebut juga mengecam sanksi Amerika Serikat terhadap Rusia yang akan menjadi bumerang. Washington akan menjadi pecundang terakhir di panggung dunia, tulis KCNA dalam editorialnya. Dengan menuduh Rusia melakukan kejahatan perang di Ukraina, Amerika Serikat berusaha mencemarkan nama baik Rusia dan mencapai keruntuhan rezimnya. Lanjut editorial tersebut. Ini mengingatkan salah satu dari pihak yang bersalah yang mengajukan gugatan terlebih dahulu. Imbuh editorial KCNA sembari mengungkit kejahatan Amerika atas apa yang ia sebut sebagai pembunuhan tanpa ampun terhadap jutaan warga sipil tidak berdosa di Afghanistan, Irak, dan Yugoslavia. Baru-baru ini, Kiev dan pendukung baratnya melontarkan tuduhan kejahatan perang terhadap Rusia ketika mereka menuduh pasukan Moskow telah membunuh sejumlah warga sipil di kota Bucha, Ukraina. Moskow dengan keras membantah tuduhan itu, mengklaim bahwa bukti itu dimanipulasi oleh Ukraina sebagai bagian dari kampanye propaganda. Kremlin telah meminta penyelidikan PBB atas insiden tersebut. Sebelum insiden Bucha, Biden terang-terangan menyebut Putin sebagai penjahat perang yang tidak bisa terus berkuasa, menyebut kepala negara berdaulat sebagai penjahat perang dan diktator. Pembunuhan tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan dikonfirmasi adalah penghinaan terhadap negara lain dan jelas pelanggaran kedaulatan, tulis KCNA. Pernyataan sembrono seperti itu hanya dapat dibuat oleh keturunan Yankee, ahli dalam agresi dan pemuliaan plot. Mungkin masalah itu karena dia, Biden, membaca naskah yang sudah disiapkan para pembantunya sebelumnya, sambung KCNA. Jika tidak, kesimpulannya bisa jadi ada masalah dalam kemampuan intelektualnya, bahwa ucapannya yang sembrono itu hanya menunjukkan kecerobohan seorang lelaki tua dalam kepikunannya. Perang Dunia Ketiga di depan mata, Rusia bersiap gempur Inggris. Putin perintahkan militer lakukan ini. Serangan demi serangan sampai saat ini masih dilakukan militer Rusia di wilayah Ukraina sejak dilakukan invasi pada Kamis 24 Februari 2022 lalu. Bahkan Ukraina memperkirakan 20.000 orang tewas dalam perang dua negara tersebut. Selain itu juga ada lebih dari 10 juta orang harus telan pil pahit karena meninggalkan rumah mereka. Namun pada hari Sabtu, Ukraina mengatakan bahwa akhirnya pihak mereka telah mendapatkan kembali kendali atas wilayah Kiev. Hal itu dipastikan setelah banyak pasukan Rusia mulai mundur dari sekitar ibu kota dan kota Chernihiv. Kini Rusia tampaknya berfokus pada wilayah Ukraina Timur dan Selatan karena telah menguasai sebagian besar wilayah. Rusia memprioritaskan taktik yang berbeda, yaitu mundur ke timur dan selatan, kata penasihat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak di media sosial. Tanpa senjata berat kami tidak akan bisa mengusir Rusia, katanya. Meski gembar-gembor tidak dibantu oleh negara manapun, baru-baru ini terdapat fakta mengejutkan mengenai ikut campurnya NATO dan Inggris secara langsung. Melansir dari Intisari Online, ternyata Inggris bersama dengan negara-negara NATO lainnya telah memberikan bantuan militer penting kepada pasukan Ukraina. Bahkan lebih mengejutkan, baru-baru ini di tengah konferensi pendukung, Inggris menjanjikan pasokan senjata tambahan dan lebih mematikan ke Ukraina. Mendengar ikut campurnya negara barat urusannya dengan Ukraina, Rusia kini bersiap membalas dengan mengancam konsekuensi yang mengerikan. Melansir dari TASS, Duta Besar Rusia untuk Inggris Andriy Kevin mengatakan bahwa jika artileri jarak jauh Inggris dan senjata anti kapal diberikan ke Kiev,
Oleh karena itu, alutsista berbendera Inggris disebut oleh mereka akan menjadi target yang sah bagi tentara Rusia. Semua pasukan senjata tidak stabil, terutama yang disebutkan oleh Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace, katanya melansir The Eurasian Times. Mereka memperburuk situasi, membuatnya semakin berdarah. Rupanya itu adalah senjata baru dengan presisi tinggi. Secara alami, angkatan bersenjata kami akan melihat mereka sebagai target yang sah jika pasokan itu melewati perbatasan Ukraina. Diketahui ternyata balasan tersebut terjadi hanya 2 hari setelah Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengumumkan negara-negara barat telah setuju untuk memasok kendaraan lapis baja dan artileri jarak jauh ke Ukraina. Bahkan ia menyebut akan lebih banyak bantuan mematikan yang masuk ke Ukraina, tetapi tidak akan mencakup tank atau senjata lain yang lebih mematikan yang diminta oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Wales mengklaim bahwa Ukraina membutuhkan artileri jarak jauh untuk melawan serangan Rusia di kota-kotanya seperti Mariupol Selatan. Perjanjian untuk mengirimkan artileri, peluru, dan kendaraan lapis baja merupakan langkah maju dari persenjataan defensif yang disediakan sebelumnya menurut anggota NATO. Pemerintah Barat telah waspada mengirim persenjataan ofensif, khususnya jet tempur, karena takut secara tidak sengaja memperparah Rusia yang bersenjata nuklir dan mengundang pembalasan. Untuk alasan yang sama, Inggris dan negara-negara NATO lainnya menolak untuk memberlakukan zona larang terbang di atas Ukraina. Kini Rusia mengancam untuk menyerang pasukan Inggris seperti pada saat sistem rudal portable paling canggih Inggris Starstreak dilaporkan menembak jatuh sebuah helikopter Mi-28N Rusia di medan perang Ukraina dalam penggunaan pertama kalinya. Diplomat Rusia ini juga mengomentari interpretasi Inggris yang salah atas tindakan militer di Ukraina, kata laporan TASS. Tindakan pemerintah Inggris dalam menanggapi peristiwa di Ukraina, menurut Kevin, diarahkan pada eskalasi lebih lanjut. Persepsi pemerintah Inggris tampaknya mirip dengan gambar yang terlihat dari tempat penampungan Zelensky. Ide tersebut menjadi dasar untuk keputusan dan pernyataan yang pada kenyataannya bertentangan dengan kenyataan gagasan bahwa lebih banyak senjata harus dipasok ke Ukraina, bahwa itu akan menjadi pengubah permainan, bahwa tidak perlu negosiasi dalam hal ini, titik. Katanya, apa yang terjadi saat ini menurutnya merupakan bukti berwenang Ukraina telah secara efektif diserahkan kendalinya kepada sekutu barat mereka.